Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, kembali kita berjumpa pada pembahasan mengenai kelanjutan jenis sihir dan ciri-cirinya. Sebelumnya kita telah membahas mengenai sihir makul, sihir yang melalui makanan dan ciri-cirinya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sihir masyrub, yaitu sihir yang masuk melalui minuman. Sama dengan sihir makul, sihir masyrub ini juga sering digunakan. Kenapa? Karena pada dasarnya gampang. Karena setiap orang pasti butuh minuman. Maka biasanya orang menggunakan atau memasukkan media sihirnya melalui minuman. Olehnya itu kita lagi dan lagi menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di dalam makan dan minum. Insyaallah ketika kita amalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makan dan minum, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Tetapi ketika kita Allah Subhanahu wa taala uji dengan satu penyakit, misalkan sihir, na'udzubillah min zalik, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak buat amalan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, adapun ciri-ciri daripada seseorang yang terkena daripada sihir masyrub atau sihir melalui minuman, yang pertama, merasa panas terus-menerus di dalam dada. Jadi panasnya itu di dalam, bukan panas dari luar, tetapi terasa panas di dada dari dalam. Yang kedua, biasanya seseorang itu kehilangan selera makan, padahal sebelumnya selera makannya bagus. Tetapi begitu sihir ini masuk, maka dia akan kehilangan selera makan. Kemudian merasa panas di dalam perut. Jadi seseorang yang terkena sihir masyrub ini senantiasa panas terasa di dalam perutnya. Jadi bukan panas dari luar, kan, tetapi panas itu muncul dari dalam perut. Selanjutnya, seseorang yang terkena sihir masyrub melalui minuman, itu dia tidak akan bisa minum minuman tertentu. Padahal sebelumnya dia ini sangat suka dengan minuman itu. Misalnya seseorang ini sangat suka minum jus-jus tertentu, tapi begitu sihir masuk, maka minuman tadi yang dia sangat suka, tiba-tiba tidak suka, bahkan tidak bisa tertelan, bahkan tidak mau sama sekali. Kemudian ciri selanjutnya, seseorang yang terkena sihir masyrub ini,
dia kepingin sekali minum minuman tertentu, padahal sebelumnya minuman ini sangat dia tidak suka. Misalnya dia sebelumnya tidak suka minum jus sirsak misalnya, tapi begitu terkena sihir, kalau kok tiba-tiba cari jus sirsak misalnya, ataupun lain sebagainya, padahal minuman sebelumnya itu dia tidak suka, kok tiba-tiba kepengen sekali. Nah, ini salah satu ciri seseorang terkena sihir masyrub. Kemudian selanjutnya, ciri seseorang yang terkena sihir masyrub itu dia tidak akan menyukai minum susu murni ya, terutama susu sapi ataupun susu kambing. Sangat tidak suka, bahkan melihatnya saja itu sudah mual. Nah, ini biasa gejala terkena sihir masyrub. Kemudian seseorang yang terkena sihir masyrub ini, dia akan merasa sakit ketika buang air kecil. Jadi terasa sakit ketika buang air kecil atau mohon maaf kencing. Selanjutnya, seseorang yang terkena sihir masyrub itu, dia akan selalu merasa tercekik dalam waktu yang lama, seperti ada yang mencekik. Kemudian selanjutnya seseorang yang terkena sihir masyrub itu biasanya dia akan mual berkesinambungan, mual berkepanjangan, terutama ketika dia baru bangun tidur. Itulah tadi beberapa ciri daripada seseorang yang terkena sihir masyrub atau seseorang yang terkena sihir yang masuk melalui minuman. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai sihir masyrub atau sihir yang masuk melalui minuman. Dan mari kita kenali sejak dini ciri-cirinya. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari segala bentuk keburukan makhluk ciptaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.